renungan kita ketika Tuhan memulihkan kita, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu bangsa-bangsa berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang itu. Pada waktu itu orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seagama dan lintas agama, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Masih di dalam Mazmur Syiarah, nyanyian Syiarah, nyanyian yang dinyanyikan pada waktu melakukan syiarah. Nyanyian yang mengungkapkan tentang hidup dan kehidupan umat ketika melakukan syiarah, namun diiringi juga oleh penderitaan. Tetapi penderitaan itu cepat berlalu karena mereka punya keyakinan bahwa saatnya Tuhan memulihkan dan merubah keadaan sehingga mereka kembali menjadi orang-orang yang dipulihkan. Namun kalau kita perhatikan dalam Mazmur 126 ini bukan lagi melulu pada durasi perjalanan, durasi syiarah dari tempat berangkat menuju ke tempat tujuan untuk melakukan syiarah. Mazmur 126 menurut saya sudah bergeser ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu hidup dan kehidupan sebagai suatu perjalanan hidup dan kehidupan yang saya sebut sebagai syiarah hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan Anda dan saya bagaikan suatu syiarah, suatu perjalanan. Nah, dalam durasi yang lebih luas tersebut, lebih panjang, durasi yang di dalam sebutan syiarah hidup dan kehidupan itu, ternyata ada saat, ada kerinduan, ada masa ketika Tuhan memulihkan orang-orang yang menderita. Pemazmur mengungkapkan pengharapan di tengah-tengah penderitaan, syiarah hidup dan kehidupan, dan di dalamnya mereka mendapatkan atau hidup dan kehidupan mereka diwarnai dengan penderitaan. Penderitaan yang kita bisa sebut suatu penyakit, kemiskinan, ketidakpunya harapan, termarginal, dilupakan, bahkan mungkin saja sakit penyakit atau banyak hal yang lain yang masuk di dalam idiom penderitaan tersebut. Saudaraku, dalam konteks durasi syiarah hidup dan kehidupan yang ada penderitaan tersebut, umat punya keyakinan Tuhan pasti memulihkan, dan kepemulihan Tuhan itu terjadi tanpa diduga seperti orang yang bermimpi, kata pemazmur. Mereka kaget
mereka tiba-tiba berubah. Itu satu proses. Dan menurut pemazmur bahwa yang dalam Mazmur 126 ini pada waktu itu, pada waktu Tuhan memulihkan, maka ada sorak-sorai, tertawa gembira. Pada waktu Tuhan memulihkan, maka ada satu kesaksian dan orang lain melihat bahwa ternyata Tuhannya umat, Tuhan yang umat percaya telah melakukan hal-hal besar. Pada waktu pemulihan, orang-orang yang katakanlah bekerja dengan susah payah akan mendapatkan hasil yang luar biasa dan mereka bersorak-sorai. Bahkan disebutkan dalam Mazmur 126, pada waktu pemulihan itu mereka yang bekerja sambil menangis, berkarya dengan penuh derita akan mendapatkan hasil yang membanggakan, berkas-berkas yang bukan saja cukup buat makan satu hari, tapi hasil yang lebih baik untuk beberapa waktu lamanya. Saudara-saudara, menariknya di dalam syarah hidup dan kehidupan yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 126 ini. Dan kalau kita bawa dalam hidup kekinian kita, maka kita juga merasakan hal yang sama. Bisa saja terjadi. Sekarang ya saya bertanya kepada Anda yang mendengar atau Anda membaca video ini, coba Anda lihat ulang lagi ke bawah, di bawah judul, kemudian ada koma, tanda panda. Anda coba klik kemudian baca lagi. Katakanlah saudara dan saya sementara ada yang ada atau termasuk dalam bagian yang disebut penderitaan, kecil atau besar atau modelnya seperti apa Anda yang lebih tahu. Mungkin dalam keadaan terjepit, ketidakmampuan, diremehkan, tidak dianggap, bahkan kita terjepit dalam situasi yang membuat kita tidak bisa mengambil keputusan atau berkarya yang monoton, bekerja dengan monoton, atau kita punya wawasan yang sangat luas, kemampuan yang besar, tapi kita hanya mendapat tugas yang kecil, yang otomatis, atau tugas-tugas yang remeh, bisa saja terjadi. Itu juga mungkin merupakan suatu penderitaan tersendiri bagi kita. Atau kita punya kemampuan yang terbatas, tapi diberi tanggung jawab yang lebih besar, yang membutuhkan olah pikir yang luar biasa. Apapun itu, dalam bentuk penderitaan psikologis, fisik, pikiran, situasi, atau kondisi. Pemazmur menunjukkan kepada saudara dan saya pengharapan di tengah-tengah penderitaan, dan apa model penderitaan Anda lebih tahu. Keadaan terjepit dan derita itu Anda yang lebih tahu. Nah, yang pasti dalam keadaan seperti itu yang sementara Anda alami adalah bagaimana tetap mempunyai pengharapan dan meminta tolong pada Tuhan sehingga Tuhan memulihkan kita. Kata pemazmur, ketika Tuhan memulihkan pada waktu yang tidak terduga itu, maka kita akan dirubah oleh Tuhan dalam posisi yang lebih baik, kondisi yang lebih bersukacita, yang sesuai dengan kemampuan saudara dan saya. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, ketika Tuhan memulihkan saya, memulihkan kita seperti orang bermimpi, pada waktu itu kita akan bersorak-sorai. Pada waktu itu ketika Tuhan memulihkan, maka kita, orang lain akan mengatakan kepada saudara dan saya bahwa luar biasa Anda punya kesabaran, ketulusan, kejujuran, dan semuanya itu sekarang mendapatkan hasil yang baik. Buah dari kebaikan, kesabaran, ketulusan Anda ternyata luar biasa. Buah dari usaha dan jerih payah, bahkan air mata itu ternyata ada hasil yang lebih baik. Saya sering berkata seperti itu ke banyak teman, dan mereka melihat ukuran apa yang kita dapatkan dari usaha yang sementara kita lakukan.
kelihatannya tidak berdampak langsung. Buat apa kamu lakukan itu, kata banyak teman. Tapi saya katakan, tunggu Tuhan pulihkan, Tuhan merubah keadaan. Dan jika itu terjadi, maka Anda akan berkata pada saya, luar biasa kesabaranmu, luar biasa Tuhanmu yang menolongmu. Dan saya kira saudara-saudaraku, model seperti itulah bisa terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita bisa berkata seperti Pemasir, pada waktu itu Tuhan memulihkan, maka akan terjadi perubahan dalam diri kita, secara rohani, tubuh, roh, dan jiwa. Bahkan wajahmu juga penuh dengan senyum dan gembira karena pertolongan Tuhan. Mari saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara dalam kemanusiaan, mari kita berharap pada pemulihan yang Tuhan lakukan sesuai waktu Tuhan untuk diri kita, untuk saudara dan saya, untuk semua, termasuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita tunduk kepada Tuhan, jadikan saya sebagai orang-orang yang terus berharap kepadamu di dalam sikon kekinian saya ini. Amin.